Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Febri dari kelas 3B, NPM 2066180. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ringkasan tentang anatomi. Yang pertama yaitu pengertian anatomi dari 5 sumber buku, yaitu yang pertama dalam buku ringkasan dasar-dasar anatomi umum tubuh manusia. Anatomi merupakan ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia, yaitu bentuk, bangunan, susunan, serta hubungan alat-alat dan bagian-bagian dari tubuh manusia. Yang kedua, dalam buku-buku ajar anatomi dan psikologi, yaitu anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan hubungan di antara mereka. Dalam buku yang ketiga, dalam buku Dikta Anatomi Manusia. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia dengan cara menguraikan tubuh manusia menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil, dengan cara memotong atau mengiris tubuh manusia, kemudian diangkat, dipelajari dan diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Yang keempat, dalam buku ajaran anatomi olahraga. Anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kronologi manusia. Anatomi mulai dari kejadian pemeriksaan kurban persembahan pada masa purba hingga analisis rumit akan bagian-bagian tubuh oleh para ilmuwan modern. Yang kelima, anatomi, psikologi, dan genetika, yaitu anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sumber dan susunan tubuh manusia. Poin yang kedua yaitu cara mempelajari ilmu anatomi, yaitu menghafal morfologi dan topografi. Morfologi adalah bagian-bagian dalam organ tubuh manusia. Topografi adalah bagian-bagian sekitar organ tubuh manusia. Mengenai bahasa dan istilah-istilah anatomi, belajar memahami dan mengenai potongan tubuh manusia. Poin yang ketiga, pembagian anatomi berdasarkan titik berat. Untuk mempelajari anatomi dapat dipisahkan menjadi yang pertama yaitu artologi, yaitu mempelajari tentang sel. Histologi, yaitu mempelajari tentang jaringan. Osteologi, yaitu mempelajari tentang tulang. Arteologi, yaitu mempelajari tentang persendian. Myologi, mempelajari tentang otot. Neurologi, mempelajari tentang saraf. Antropologi, mempelajari tentang ukuran organ. Poin keempat yaitu anatomi dalam tinjauan terdiri atas dua unsur pokok, yaitu pertama alat penggerak aktif, yaitu otot dalam, kor atau jantung, pulmo, paru-paru. B. Otot muskulus, urat, tendon, jaringan pengingat, ligamen. Yang kedua, alat penggerak pasif, tulang, osa.
Yang poin yang kelima yaitu tujuan pendidikan anatomi memberikan pengetahuan lebih atas ragam perkembangan struktur dari makhluk hidup secara mendalam serta dapat mengetahui secara detail terkait dengan perkembangan struktur bagian tubuh manusia. Yang keenam yaitu istilah-istilah dalam anatomi. Yang pertama, anterior lebih ke depan, misalnya hidung lebih ke depan daripada telinga. Posterior lebih ke belakang, misalnya tubuh belakang. Palmar bagian interior pada tangan. Dorsal bagian posterior. Piantar bagian posterior pada kaki. Superior lebih ke atas, inferior lebih ke bawah, interna bagian dalam, eksterna bagian luar, distal lebih ke ujung, proksimal lebih ke pangkal, lateral lebih menjauhi garis tengah badan, supinasi posisi telentang, pronasi posisi terungkup, dextra bagian kanan, sinistra bagian kiri, centrae pusat, profonda dalam, superficial dangkal. Baiklah, inilah ringkasan saya tentang pengertian anatomi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.